Energi pedang merah bertabrakan dengan keras dengan pilar Tianjun milik Xiao Yan, yang cukup besar untuk mengguncang lautan kosong. Tiba-tiba, seolah-olah ada batu besar yang menghantam air yang tenang. Seluruh laut Suwu bergetar. Meskipun tidak memicu badai kehampaan seperti pedang tulang iblis abadi, ruang dengan intensitas seperti ini dapat dengan mudah menyebabkan fluktuasi yang kuat di lautan hampa. Ledakan, dampak ledakan dahsyatnya melanda sekeliling dengan panik. Saya melihat ombak muncul di lautan ketiadaan. Meskipun energi pedang Meng Shen merupakan perlawanan, pasukan surgawi Xiao Yan jelas jauh lebih kuat. Tianjunzu, yang energi pedangnya terus-menerus terjepit dan jatuh, melambat sesuai instruksi, tetapi tidak benar-benar dihentikan. Kekuatan Dewa Surgawi menekannya dari pilar Dewa Surgawi, dan energi pedang Meng Shen secara alami tidak dapat menghentikannya. Tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan dia merasakan kekuatan 10.000 tentara menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya tidak mampu untuk bergerak. Mata Meng Shen menyipit tajam, dan saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun kekuatan manik-manik darah saat ini telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, jelas bahwa ledakan kekuatan Xiao Yan yang tiba-tiba terlalu kuat, dan dia tidak dapat lagi mengatasinya dengan metode rahasianya. Angin meniup organ dalam Meng Shen gemetar hebat, dan kengerian di matanya menjadi semakin intens. Kematian seolah diselimuti oleh tangan tak kasat mata. Brengsek. Pada saat ini, dia tahu bahwa jika dia tidak dapat menghindari pilar ini, bahkan armor Dewa Kekosongan di tubuhnya pasti tidak akan mampu melindunginya. Sinar pembunuh mesin Dewa Taiksu diarahkan padanya untuk menghalangi pilar yang akan jatuh. Meng Shen berteriak keras, dan ketakutan di matanya membuatnya bingung lagi. Pada saat ini, dia membutuhkan baju besi ilahi untuk mengembun di depannya, dan pada saat terakhir dia mengeluarkan beberapa perisai, mencoba menggunakan lengannya untuk menahan, rasa sakit muncul di pupil mata Meng Shen. Meng Shen tidak bisa bergerak. Dia mengertakkan gigi dan menggerakkan pikirannya lagi. Ancaman kematian membuatnya tidak bisa terlalu peduli lagi. Pedang pengejar jiwa sepenuhnya dikendalikan oleh Meng Shen. Melihat Tianjunzu akan diselimuti, Meng Shen tidak dapat bergerak di bawah kekuatan Tianjun, dan sekarang dia harus membiarkan Su Shenhao menahan pukulan ini. Pilar Dewa Surgawi yang berteleportasi dari Dewa Asahi berada di atas kepala Meng Shen, menyelimutinya dengan kekuatan yang tak tertandingi saat ia mengaum. Ukuran pilar Tianjun tidak lebih besar dari ukuran Dewa Palsu, dan tampaknya bahkan lebih besar dalam bayangan besar. Tianjunzu menghancurkan energi pedang dan mendarat di Su Shenhao. Seluruh Su Shenhao mengeluarkan suara keras, dan segera menjadi lebih ganas. Namun hal itu juga diiringi dengan membusuknya Dewa Palsu. Dia memang memblokir pilar Tianjun dari pembusukan Dewa Palsu, tetapi tubuh Meng Shen masih tidak bisa bergerak, yang membuatnya berkeringat dingin, dan dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan krisis untuk sementara waktu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Jika dia menyatakan dirinya bergelar Dewa Palsu, apalagi Sang Jenderal, dia bahkan mungkin kehilangan gelar jenderalnya saat ini. Meskipun ada berbagai macam cara, kekuatan tentara surgawi tampaknya jauh lebih kuat daripada alam kekosongan dan gelap, namun yang lebih kuat dari alam kekosongan dan gelap adalah ia akan terus melepaskan tekanan. Di seberang Dewa Kekosongan, kekuatan mengerikan dari pasukan surgawi terus menyapu ke depan. Perisai-perisai hancur berkeping-keping, dan baju besi Dewa Kekosongan di tubuhnya secara bertahap mulai hancur. Dewa Kekosongan memang memblokir pilar Tianjun agar tidak jatuh sepenuhnya, tetapi juga tidak sepenuhnya memblokirnya, dan kekuatannya akan terus berlanjut.
Ada retakan pada baju besi Void God Armor Meng Shen, dan tekanan menyebar ke tubuhnya. Kulitnya sudah merona, bukan karena takut, tapi karena darahnya mengucur dan tubuhnya mengalami tekanan yang sangat tinggi, seolah-olah akan membunuhnya. Dengan sebuah ledakan, armor Dewa Kekosongan akhirnya runtuh dan berdengung. Di telinganya, kekuatan ini tampak seperti bisikan, kekuatan tak kasat mata yang bisa membunuhnya. Jangan bunuh aku tahu banyak rahasia dan aku bersedia memberontak melawan Taiksu. Dia mengetahui cukup informasi sebagai ganti nyawaku. Meng Shen benar-benar panik, semua pakaian di tubuhnya meledak, dan daging serta darah di tubuhnya menjadi merah. Darah mulai menembus kulitnya, mula-mula mengalir dari 7 lubangnya. Anda layak mati, Xiao Yan berkata dengan suara dingin, dan tubuhnya yang hampir 10.000 kaki bersinar dengan cahaya keemasan, seperti dewa. Lengan Tian Junzu tiba-tiba bergetar lagi, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa. Tidak. Permintaan belas kasihan yang mendesak dari Meng Shen tidak mempengaruhi Xiao Yan. Tubuh fisiknya akhirnya tidak dapat menopangnya, dan dia mendengar ledakan yang keras. Jiwanya segera berubah menjadi aliran cahaya, dan dia hendak melarikan diri, tetapi kekuatan isap yang kuat terbang keluar dan mengendalikan jiwa Meng Shen. Anda benar-benar perlu menggunakan jiwa ribuan makhluk Taiksu untuk memberi penghormatan. Hanya karena saya tidak memiliki kesempatan untuk memberi penghormatan sebelum waktu ini, saya akan menggunakan jiwa Taiksu Anda untuk memberi penghormatan. Di tengah jeritan melengking Meng Shen, jiwanya langsung tersedot ke dalam bendera penekan jiwa Xiao Yan. Sosok besar di udara baru saja berubah menjadi kilat emas. Sosok Xiao Yan perlahan keluar dari sana, kilatan emas. Sosok Xiao Yan perlahan keluar dari sana, dan kilatan emas itu berkumpul di Xiao Yan dari semua sisi. Perlahan dia mengulurkan telapak tangannya dan memegang Zhenhun di telapak tangannya. Matanya dingin. Semua prajurit Taiksu ini dimusnahkan, kecuali 2 yang melarikan diri, yaitu Bai Lian dan Qi. Setelah mereka menyadari ada yang tidak beres, mereka ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, puluhan ribu orang ini adalah dewa abadi dengan sarana dan keterampilan bertarung tertentu. Selama mereka mau, tidak ada Taiksu di sini yang bisa hidup. Pada akhirnya, mereka semua musnah dan semuanya tumbang. Dan dia juga membawa jiwa mereka kembali ke Xiao Yan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah dewa abadi. Pikiran mereka tidak perlu dikatakan, dan mereka tidak perlu mengatakan apapun tentang Xiao Yan dengan melihat ini. Xiao Yan memasukkan jiwa Taiksu dalam bendera jiwa. Jika Anda mati dalam pertempuran lagi, meskipun saya tidak memasukkan jiwa mereka ke dalam bendera, mereka tidak akan bisa memasuki reinkarnasi, dan para pejuang hanya bisa menjadi hantu yang kesepian. Xiao Yan kemudian bergerak dan memasuki Dewa Kekosongan, yang lubangnya pecah, di mana ratusan ribu orang sensi dipenjarakan. Saat ini, Xiao Yan menyelamatkan mereka. Melihat banyak sosok di depan saya, tidak peduli mereka tua atau muda, mereka telah dipenjara untuk jangka waktu yang tidak diketahui, seperti api penyucian. Tidak ada sorak-sorai dari orang-orang yang diselamatkan, dan beberapa di antaranya memiliki mata kosong. Meski masih hidup, mereka tampak seperti zombie. Xiao Yan terdiam. Yang bisa dia lakukan hanyalah membawanya pergi. Sekelompok tikus baru saja menjarah sumber daya, membunuh banyak orang dan meninggalkan banyak jiwa yang mati. Walaupun ada jiwa yang aneh, namun tidak ada seorang pun yang memiliki hati yang asli. Kalimat ini tidak diucapkan oleh Xiao Yan, tetapi berasal dari keabadian puluhan ribu dewa ini. Saat mereka keluar masuk sini, mungkin mereka tidak tahu apa yang ingin mereka hadapi,
tapi sekarang mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Meskipun kita bukan makhluk ilahi, apa yang kita lihat hari ini tidak akan terlupakan. Kelompok ular dan tikus dari Taiksu ini harus dibunuh. Pada saat ini, semua bos ini sangat marah, dengan rasa jijik di mata mereka, yang membuat mereka semua merasakan semangat juang yang nyata di dalam hati mereka.